A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannah. Apa kabar pemirsa? Di hari ini Jejak-Jejak Islami berada di Merdu Kabupaten Pidijaya untuk melihat bagaimana sejarah perjuangan seorang ulama besar, seorang panglima perang besar, dan juga sastrawan. Beliau dikenal dengan nama Tengku Haji Syekh Ismail atau juga Tengku Cik Pante kelima. Seorang ulama besar, seorang panglima perang, seorang sastrawan yang membantu menghidupkan semangat masyarakat Aceh melawan penjajah kolonial Belanda selama dekade 30 tahun lebih. Seperti apa perjuangan sosok ulama Tengku Cik Pante kelima ini dalam menumbuhkan semangat masyarakat Aceh dalam memperkuat kedaulatan bangsa Aceh Darussalam. Berikut kita ikuti perjalanan menuju makam ulama besar, seorang panglima perang, sastrawan Tengku Cik Pante kelima. Mari kita ikuti. Dalam masyarakat Aceh, ulama memegang peran yang sangat penting, baik itu dalam bidang sosial, agama, dan bahkan di beberapa tempat, ulama juga berperan dalam bidang politik. Mereka seringkali dijadikan sebagai tempat bertanya, berkonsultasi, mencari solusi, dan juga nasihat. Pemirsa, kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Setiap kita pasti akan berjumpa dengan Rabb yang Maha Menciptakan. Tengku Cik Pante kelima sudah berjumpa dengan Rabb, namun perjumpaannya sudah mempersiapkan pasif pahala yang cukup banyak. Lalu bagaimana dengan kita, dengan saya, dengan Anda, dan kita semuanya? Apa pasif pahala yang sudah kita tanamkan ketika kita berjumpa dengan Rabb yang Maha mencintai hambanya? Sosok ulama, seorang pejuang, panglima besar, seorang sastrawan yang cinta dengan rakyatnya, mengajarkan ilmu agama, yang dia hanya kejar adalah ridho Rabbnya. Maka perjumpaan dengan Rabbnya adalah perjumpaan yang sangat bahagia. Mudah-mudahan hati kita untuk mempersiapkan pasif pahala yang terbaik ketika kita dipanggil sama Rabb yang Maha mencintai. Apa yang sudah kita lakukan? Mudah-mudahan kita sudah mempersiapkan diri kita sampai saat ini, sampai nanti Allah panggil kehidupan kita. Mudah-mudahan pikiran kita adalah pikiran yang baik, lisan kita adalah lisan yang baik, hati kita adalah hati yang baik. Maka beruntunglah kalau kita berjumpa sama Rabb yang Maha baik, maka insya Allah akhir kehidupan pun dalam keadaan husnul khatimah nanti insya Allah. Amin ya Rabb. Dan ini pemirsa pemakaman Tengku Cik Pante kelima, perbatasan antara Pidijaya dan Biren, dan ini dimakamkan di sini ketika dalam keadaan sholat asar di hari Jumat beliau ditembak oleh Belanda, dan di akhir sholatnya pun beliau berdoa untuk diambil kehidupannya dalam keadaan syahid. Dan dalam perjalanan untuk dibawa ke daerah Pidijaya, maka tubuh beliau pun tidak sanggup lagi untuk dibawa karena beliau punya wasiat untuk dimakamkan di tempat ini juga. Ini salah satu bentuk karomahnya para ulama. Maka sudah selayaknya bagi kita hari ini masyarakat Aceh dan seluruh Indonesia, mari memuliakan para ulama, ta'zim pada ulama, karena ulama adalah pewarisnya para nabi. Dan
Mudah-mudahan tayangan ini adalah memberikan edukatif dan nilai-nilai baik bagi kehidupan kita nanti insya Allah. Ulama dengan segenap kekuatan membantu Sultan di kerajaan Aceh, maka tidak mengherankan kalau Aceh pada abad ke-17 merupakan satu-satunya kerajaan yang sangat disegani di belahan Nusantara yang mencapai masa keemasannya pada masa Sultan Iskandar Muda di tahun 1606 sampai 1636. Para ulama berperan aktif sebagai penasihat sultan dan menduduki peran strategis sebagai elit politik sosial dalam kerajaan seperti penasihat raja, panglima perang, kepala urusan agama, dan khaldi. Ketika seseorang sudah dalam keadaan dipanggil sama Allah, maka ada 3 hal yang terpenting yang harus kita bangun. Dan itu adalah pasti pahala amal jariah yang kita akan bangun dan merupakan sejarah peradaban untuk generasi berikutnya. Di belakang saya adalah Masjid Agung Tengku Cik Panti Gelima, seorang ulama besar yang punya karakter sastrawan dan panglima perang besar ketika membangun dan membantu perjuangan Aceh Darussalam. Dan masyarakat setempat menjadikan Masjid Agung Tengku Cik Panti Gelima ini dan bahkan jalan-jalan seputaran ini diberi nama dengan Jalan Tengku Cik Panti Gelima. Apa yang diharapkan oleh masyarakat sehingga masjid ini dinamakan Tengku Cik Panti Gelima dan jalan-jalan pun dinamakan dengan Tengku Cik Panti Gelima. Hal ini memberikan spirit spiritual dan juga mengenang kembali jejak rekam dan peradaban yang sudah dicanangkan oleh ulama besar, sastrawan, dan panglima perang Aceh. Dan ini mudah-mudahan menumbuhkan kembali semangat perjuangan masyarakat Aceh untuk terus menjaga negara Indonesia ini, menjaga bagaimana masjid tempat peradaban untuk berkumpulnya, dan bagaimana cara untuk bermunajat pada Rabb yang maha baik. Mudah-mudahan ini memberikan spirit dan dorongan bagi masyarakat Aceh untuk dekat dan cinta kepada Rabb yang maha mencintai. Tengku Cik Panti Gelima adalah seorang ulama besar, panglima perang, dan sastrawan. Nama aslinya adalah Tengku Syekh Haji Ismail dengan lakap Tengku Cik Panti Gelima. Lahir di Gampung Belang Merdu pada tahun 1839 Masehi. Beliau merupakan anak dari Tengku Cik Panti Yakub,
pendiri Pusat Pendidikan Islam Daya Tinggi Pantai Gelima Merdu bersama Tengku Cik Haji Nyak Ngat pada tahun 1801 Masehi. Melihat garis keturunannya terhubung kepada Sultan Kerajaan Aceh Darussalam yang ke-10, yaitu Sultan Sayyidil Mukammil. Pemirsa, saat ini kita sedang berada di rumah tempat tinggalnya ulama besar, panglima perang, bahkan sastrawan Tengku Cik Pantai Gelima. Ini adalah tempat beliau tinggal dalam sehari-harinya. Dan bersama saya juga sudah hadir cicit dari Tengku Cik Pantai Gelima, Abuya Haji Faisal Hasan Sufi, dan nanti akan menjelaskan tentang bagaimana silsilah nasab dari Tengku Cik Pantai Gelima ini. Bagaimana, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Nama panggilan beliau adalah Sayyidil Mukammil. Ada juga sebagian ahli sejarah menulis Sayyidil Mukammal, karena bahasa Arab tidak berbaris, Mukammil atau Mukammal. Secara internasional, beliau adalah cucu dari seorang ulama yang sangat terkenal di dunia, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau putra dari pimpinan pondok pesantren Pantai Gelima, yaitu Tunku di Pantai Yaakob, itu ayahnya Tunku Yaakob bin Abdul Rahman, yang dipanggil Tunku di Pantai Yaakob. Nah, di sini sudah ada pondok pesantren sejak 1840. Jumlah santri yang tercatat di sini ada 1.000 orang. Tapi pada tahun 1873 saat Belanda menyerang Aceh, sebelumnya sudah dimaklumkan perang 3 tahun sebelumnya, wilayah Pantai Gelima berubah, di samping sebagai tempat pendidikan juga sebagai tempat pelatihan dan pendidikan militer. Persiapan mempertahankan negeri dari pendudukan dan penjajahan bangsa Belanda. 800 orang dididik oleh Tengku Cik di Pantai Gelima melalui pembersihan jiwa, tazkiyah jiwa. Beliau tidak akan membiarkan orang pergi ke medan juang, ke medan perang sebelum diberi nilai-nilai ketakwaan dalam dadanya, ketauhidan, kesucian jiwa, kemurnian niat.
Kemudian ketika Belanda sudah menguasai 10 tahun, mereka tidak bisa keluar karena semua dipagari oleh pahlawan-pahlawan Aceh, pejuang-pejuang Aceh. 10 tahun mereka duduk di komplek istana, tidak bisa keluar. Kemudian setelah bisa keluar ya pelan-pelan mereka menguasai Tengku Syed di Pantai Geliman, mempertahankan bahagian. Di sini ada kubu pertahanan Hutagli, Bateli. Nah, disitulah beliau berperang dengan pengikut beliau membela negeri ini sampai beliau syahid pada tanggal 3 Februari tahun 1901. Semangat perjuangan Aceh mencuat karena menghadapi perang besar dan terlama dengan Belanda yang dimulai pada tanggal 26 Maret 1873 sampai 1904. Seakan-akan Belanda sudah diambang kemenangan, tetapi pertempuran masih terus berlangsung hingga tahun 1914. Pemirsa, ini salah satu benda pedang dalam peperangan yang dipakai oleh ulama besar, pejuang besar, sastrawan Tengku Syed Pantai Geliman. Ketika kita merasa seperti ini, pemirsa, hati begitu teringat masa-masa perjuangan yang seperti apa dahulunya beliau menanamkan nilai-nilai ketauhidan, membersihkan jiwa dari benda-benda kesyirikan, terpautnya hanya kepada Allah. Dan pedang ini membuktikan bagaimana perjuangan beliau bukan perjuangan kepada harta, tahta, jabatan, pangkat, tetapi perjuangannya adalah perjuangan karena Allah. Dan kita juga lihat dari segi arsitekturnya juga, ini bukan buatan biasa. Ini pasti buatan dari mancanegara, dan ini kekokohannya sampai saat ini begitu masih kuat dan masih terasa tajam. Dan mudah-mudahan perjuangan ini, nilai-nilai ini tertanam kepada kita semuanya dan seluruh bangsa Indonesia. Apapun yang dilakukan, maka tanamkanlah dulu nilai-nilai ketauhidan, nilai-nilai membersihkan hati, dan yang paling penting adalah berjuang itu karena Allah, bukan karena hal yang lainnya. Di sini juga kita lihat ada pistol. Ini juga pistol, pemirsa, yang dibuat dari Turki. Ini dipakai juga ketika melawan kolonial penjajahan Belanda. Ini pistol yang dipakai oleh Tengku Syed Pantai Geliman untuk peperangan melawan kolonial Belanda. Seperti ini bentuknya, dan ini cukup tidak ringan,
sangat berat pemirsa, dan kekokohannya sangat kuat sampai saat ini. Bisa dibayangkan bagaimana dulu Aceh perjalanan ke Turki itu tidak terlalu cepat, pasti lama, membutuhkan waktu yang sangat panjang. Namun dari segi ekspansi, dari segi perdagangan, dari segi hubungan kerjasama, hubungan persaudaraan, ini bisa terwujud dari Turki, dari India, dari Irak, dari Arab Saudi, dan berbagai mancanegara yang lainnya. Ini membuktikan Aceh dahulunya mensyiarkan agama Allah ini sampai ke pelosok mancanegara. Dan ini juga ada rencong ciri khas Aceh pemirsa. Dan kalau seandainya pemirsa berkunjung ke Aceh, ini salah satu oleh-oleh ciri khasnya Aceh. Nah, selain itu juga di sini kita melihat ketika beliau mengisi kajian keagamaan, beliau selalu memakai jubah seperti para syekh, para ulama ya. Nah, beliau selalu memakai ini, dan juga baju-baju seperti ini juga dalam pertempuran peperangan melawan kolonial Belanda dulunya. Pemirsa, setiap kita yang hidup di dunia ini nanti juga akan meninggalkan jejak rekam dalam kehidupan kita. Apakah jejak itu memberikan nilai kebaikan atau sebaliknya? Bagaimana kalau kita sudah melihat bagaimana Tengku Panti Gelima ini sudah membuat suatu jejak rekam peradaban terbaik yang diingat oleh siapapun, bahkan didoakan oleh seluruh penduduk bumi. Lalu bagaimana dengan kita, dengan saya, dengan Anda, dan kita semuanya? Mudah-mudahan perjalanan jejak Islami hari ini bisa mengingatkan kita kepada Rob yang maha baik, dan kita mempersiapkan pasif pahala kita, lalu menumbuhkan semangat untuk mencintai para ulama, karena ulama adalah pewaris para nabi. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.